Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Surahman dengan NPM 23108. Di sini saya dengan teman-teman saya yaitu Tiara Ramadhani dengan NPM 23092, Elza Evata 23094, Indra Putra 23096, Nita Fitriani 23106, dan Muhammad Kurniawan Hafid 23115. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Perbuatan melawan hukum dalam perdagangan dan persaingan curang. Baik, pada bagian pendahuluan ini akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu yang bernama Nita Fitriani, NPM 23106. Dalam materi perbuatan melawan hukum dalam perdagangan dan persaingan curang berperan penting dalam perekonomian global, memengaruhi kesejahteraan dan stabilitas ekonomi negara. Persaingan sehat antara pelaku usaha diperlukan untuk menciptakan sistem perdagangan yang efisien dan adil, seperti dalam praktik monopoli, kartel, dan dumping yang merugikan konsumen dan usaha kecil, menghambat inovasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mengatur tentang persaingan usaha. Globalisasi dan teknologi memperburuk pengawasan praktik curang dan merugikan usaha yang sah. Maka dari itu, pentingnya penegakan hukum dan kesadaran hukum konsumen untuk menciptakan bisnis yang adil. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, bagaimana praktik perbuatan melawan hukum dalam perdagangan dan persaingan curang yang terjadi di Indonesia? Nah, di Indonesia, meskipun ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, praktik perbuatan melawan hukum dalam perdagangan masih banyak terjadi. Seperti yang pertama, kartel, kesepakatan antara pelaku usaha untuk mengatur harga dan produksi seiring terjadi di pasar barang kebutuhan pokok seperti daging dan gula. Yang kedua, monopoli, penguasaan pasar oleh salah satu perusahaan, contohnya Pertamina di sektor energi dan Telkomsel di telekomunikasi yang mengurangi pilihan konsumen. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan, perusahaan besar menetapkan harga tidak wajar atau membatasi pasokan untuk merugikan pesaing. Yang keempat, penipuan dalam perdagangan, memberikan informasi salah mengenai produk untuk menarik konsumen. Yang kelima, merger dan akuisisi, penggabungan perusahaan besar yang mengurangi kompetensi dan pilihan konsumen di pasar. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Indra Putra Pratama dengan NPM 2310906. Di sini saya akan menjelaskan apa saja dampak negatif dari perbuatan melawan hukum dalam perdagangan terhadap perekonomian. Untuk yang pertama, poin pertama, di sini ada 3, yaitu kerugian ekonomi, kedua pertumbuhan ekonomi yang terhambat, dan yang ketiga pengurangan investasi asing. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian ekonomi, yaitu pengurangan pendapatan negara. Salahnya korupsi dalam pengadaan barang mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien, mengurangi dana untuk infrastruktur dan layanan publik. Kemudian yang tadi, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, yaitu praktik kartel dan monopoli menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yaitu membatasi inovasi dan merugikan konsumen. Dan yang terakhir itu ada penurunan investasi asing, yaitu ketidakpastian hukum dan risiko korupsi membuat investor asing enggan berinvestasi dan menurunkan daya saing global. Untuk dampak yang kedua, ada dampak sosial dan peningkatan kemiskinan, yaitu dari dampak sosial adanya ketidakadilan sosial, korupsi memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin, menguntungkan yang berkuasa. Untuk peningkatan kemiskinan itu yaitu penyalahgunaan dana menghambat program sosial dan memperburuk kondisi masyarakat. Gitu. Dan untuk yang dampak ketiga ada terbagi menjadi 2, yaitu kerugian reputasi dan dampak jangka panjang pada budaya bisnis. Untuk kerugian reputasi, menurunnya kepercayaan publik, praktik ilegal merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi. Kalau untuk yang jangka panjang,
lingkungan bisnis yang korup menciptakan norma negatif dan menghambat pengusaha yang ingin beroperasi secara etis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Kurniawan Hafi, dengan NPM 231000115. Di sini saya akan membacakan bagian bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah perbuatan melawan hukum dalam perdagangan dan persaingan curang. Regulasi utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya yaitu meliputi pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha kondusif dengan kesempatan berusaha yang sama. Lalu yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan yang keempat, menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Sebelumnya, terdapat perundang-undangan lain yang bersifat parsial, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bertanggung jawab untuk menegakkan regulasi ini, meskipun sering terhambat oleh kurangnya sumber daya. Langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas regulasi meliputi yang pertama, edukasi masyarakat. Kenapa edukasi masyarakat? Karena meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang kepatuhan regulasi. Lalu yang kedua, meningkatkan kapasitas penegak hukum karena melakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum. Lalu yang terakhir, kerjasama antar lembaga, yaitu untuk mempermudah deteksi pelanggaran hukum. Sekian, terima kasih. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Tiara Ramani Yusofa dengan NPM 2310092. Di sini saya jelaskan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dan adil. Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, penting untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha, dan mencegah praktik monopoli. Selain itu, perlu juga memperhatikan peran lembaga KPPU yang harus diperkuat untuk mengawasi persaingan usaha. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, antara lain, yang pertama, memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Yang kedua, memperkuat peran KPPU. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Yang keempat, mendukung pelaku usaha kecil dan menengah. Yang kelima, mengawasi merger dan akuisisi secara ketat. Dan yang terakhir adalah serta menjalin kerjasama internasional dalam pengawasan persaingan usaha. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan. Dengan demikian, diharapkan persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan secara sehat dan adil, serta memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi tersebut yaitu perbuatan melawan hukum dalam perdagangan di Indonesia sering terjadi meskipun ada regulasi yang mengatur persaingan sehat. Pelanggaran dilakukan demi keuntungan yang lebih besar. Dampaknya menyebabkan kerugian ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kerugian reputasi. Perlu penegakan hukum yang lebih ketat dan kesadaran kolektif untuk melawan praktik ilegal ini. Meskipun regulasi sudah ada, masih ada tantangan dalam implementasinya. Perbaikan seperti edukasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kerjasama antar lembaga diperlukan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif di Indonesia. Selanjutnya yaitu saran. Penegakan hukum harus menjadi prioritas dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil. Praktik seperti monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan harus diawali oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu KPPU dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah. Kemudian, peningkatan pemahaman aturan persaingan usaha dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat diperlukan untuk mencegah praktik melawan hukum. Lalu, dukungan kepada usaha kecil dan menengah atau UMKM dalam bentuk insentif, pajak, pendampingan, dan akses pasar perlu diberikan untuk menjaga kompetitivitas mereka. Dan pengawasan yang ketat terhadap merger dan akuisisi perusahaan besar oleh KPPU
penting untuk mencegah dominasi pasar yang merugikan konsumen. Dengan langkah ini diharapkan pasar usaha di Indonesia dapat lebih kompetitif dan sehat bagi semua pelaku usaha. Sekian materi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan apabila kita ada kesalahan, bisa dikoreksi di kolom komentar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.